Bapak Ibu rahimakumullah, dalam wilayah spiritual itu juga berlaku hukum syariat. Tingkat vibrasi spiritual itu juga terkait dengan tingkat kepatuhan kita terhadap hukum-hukum syariat. Sekedar contoh, kalau kita berdoa atau mendoakan seseorang, antara panjenengan buka aurat atau menutup aurat, jelas lebih besar vibrasinya kalau menutup aurat. Berdoa kita punya wudhu dengan tidak punya wudhu, jelas vibrasinya lebih besar punya wudhu. Berdoa kita sebagai hamba yang patuh, makasih, patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang sholat-sholat kita tentu berbeda dengan yang sholatnya bolong-bolong. Maka saya ingin menjawab pertanyaan jamaah yang juga sudah viral di sosial media. Ustadz, ada bunyai yang mengatakan bahwa menutup atau berjilbab itu tidak wajib. Wanita berjilbab itu tidak wajib. Bunyai ini mengatakan bahwa untuk memahami Al-Quran itu harus paham ilmu balaghah, ilmu tafsir dan beberapa ilmu. Saya bertanya, apakah ibunya ini menguasai ilmu-ilmu yang disebutkan itu? Saya tidak tahu. Tapi dari sejarah perjalanan pendidikannya untuk cukup memenuhi syarat menafsirkan Al-Quran, tidak cukup. Ilmu beliau tidak cukup untuk menafsiri Al-Quran. Tapi beliau dengan berani mengatakan berjilbab tidak wajib. Saya bacakan ayatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 59, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurar rahima. Maknanya, wahai Nabi, katakan, perintahkan, instruksikan kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, dan kepada seluruh kaum mukminat, orang-orang mukmin perempuan, agar mereka menjulurkan jilbabnya alaihinna, atas badannya. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dzana. Demikian ini agar mereka lebih mudah dikenali dan tidak diganggu. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat berdimensi perintah. Qul, perintahkan, katakan. Kalau yang mengatakan Nabi dan perintahkan Allah SWT, al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya kalimat perintah itu indikatornya, arahnya wajib. Jadi ayat inilah yang digunakan oleh para ulama untuk mewajibkan wanita berhijab, menutup aurat. Dan dalam bahasan ini sudah tuntas, sudah final, bahwa Imam Abu Hanifah memahami ayat ini dan ayat-ayat serta hadis-hadis tentang pakaian wanita, maka wanita hanya boleh membuka mukanya, kedua tapak tangannya,
dan kedua tapak kakinya. Selebihnya tidak boleh. Rambut tidak boleh terbuka, haram. Itu mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah. Kira-kira lebih alim mana Imam Abu Hanifah dengan bunyai ini? Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i, memahami ayat ini dan ayat-ayat tentang aurat wanita dan hadis-hadis tentang aurat wanita, menyatakan bahwa wanita hanya boleh membuka mukanya dan dua tapak tangan, tidak tapak kaki. Jadi yang boleh kelihatan wanita baik di luar maupun di dalam sholat sama, yaitu muka dan dua tapak tangan. Mazhab Maliki, gurunya Imam Syafi'i, lebih alim mana dengan bunyai ini? Imam Syafi'i rahimahullah memahami ayat ini tadi, Al-Ahzab 59, juga An-Nur 31, dan banyak hadis menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita aurat harus ditutup. Tidak boleh ada yang terbuka di depan laki-laki lain, laki-laki ajnabi bukan mahram, kecuali dalam sholat dan umroh atau haji waktu ihram. Imam Syafi'i dengan bunyai ini ya, faham mana? Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i rahimahullah, menyatakan sama dengan gurunya bahwa seluruh tubuh wanita aurat, tidak ada kecualinya di luar sholat. Kalau dalam sholat atau ketika ihram memang muka dan tapak tangan harus dibuka. Kalau dalam sholat boleh dibuka, boleh tutup. Kalau umroh atau ihram wajib dibuka. Walhasil masalah auratnya perempuan sudah final di 4 mazhab. Tidak satu imam mazhab dan pengikutnya pun yang menyatakan bahwa wanita tidak wajib berhijab, tidak wajib berjilbab. Soal nama jilbab, hijab, burqah dan sebagainya terserah, pokoknya menutup aurat. Di video itu di sebelahnya memang ada putrinya, tidak menutup aurat, tidak pakai jilbab, tidak pakai kerudung, lepasan. Juga ada ulama sebelum itu, karena ya entahlah wallahu alam, tapi berpendapat sama dengan ini, ternyata putrinya juga tidak menutup kepala. Saya hormat pada mereka karena mereka adalah senior. Tapi kalau sudah menyangkut agama, ya kita tidak boleh berdalih yang melawan dalil. Sekali lagi, menurut persepsi, anggapan dan keyakinan saya, kalau bidang fikih orang paling alim tidak ada yang melebihi 4 imam ini. Walaupun dia bergelar profesor, 10 profesor, tidak akan melampaui alimnya 4 imam mazhab ini. Saya juga sangat mengakui jauh dibanding imam mazhab itu. Bunyai ini setahu saya tidak hafal Quran. Sekolahnya umum. Begitu memaknai Quran dan seolah-olah beliau adalah alim. Mungkin mengikuti ulama siapa, tapi yang pasti tidak seorang ulama pun dalam 4 mazhab yang tidak mengharuskan wanita berhijab. Ini penting untuk menjadi pengetahuan kita, jangan sampailah karena tersebar di YouTube lalu karena dia seorang tokoh lalu kita ikut-ikut. Jangan. Kita ingin selamat dunia dan akhirat. Kita ikut para ulama salafus soleh. Sesuatu yang sudah pasti tidak usahlah kita goyah-goyah, tidak usah kita kaitkan. Katanya pemahaman kontekstual, iyalah kontekstual asal tetap sesuai dengan koridornya. Seperti fikih kontemporer dan juga kontekstual pemahamannya. Teks juga dibaca, konteks juga dibaca. Tapi kalau ini, apa urgensinya untuk tidak menutup aurat sesuai dengan
ayat hadis dan pemahaman para ulama. Ayat hadis itu difahami oleh para ulama kompak seperti yang saya sebutkan tadi. Sampai hari ini saya belum tahu ulama yang kaliber imam mazhab itu berpendapat tidak wajib menutup aurat atau tidak wajib berhijab, itu tidak ada. Ini apalagi kalau mahasantri kuliah solusi spiritual, saya kok yakin mama penjenengan apa berdoa mendoakan orang yang dibantu tidak nutup aurat, kira-kira ya gak mempan belas. Mengapa? Karena dalam keadaan maksiat, keadaan berdosa. Dan menurut keyakinan saya dan dari bimbingan para ulama, bahwa orang berdosa ngaku itu lebih mudah diampuni daripada tidak ngaku. Gak nutup aurat ya gak nutup aurat, tapi akonono nek dosa lebih bagus daripada iki gak dosa, iki oleh. Sopo sing oleh? Mana ayatnya, mana dalilnya, mana hadisnya? Istri Nabi semuanya berhijab. Oh itu Arab tuh. Oke, andai kata itu dianggap kebudayaan Arab, Al-Quran memang berbahasa Arab, tapi berlaku hukumnya seluruh umat Islam, seluruh yang mengakui kebenaran Islam, maka wajib patuh pada Al-Quran dan Al-Hadis juga.